Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang demokrasi dalam politik Islam. Salah satu inti dari demokrasi, coba dijelaskan Afidah itu ya, bacaan itu. Government, ayo. Government of the people, by the people, and for the people. Oke. Jadi demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang disebut dengan government of the people, by the people, for the people. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi inti demokrasi itu sangat menghargai terhadap kepentingan rakyat. Di sini ada 7 prinsip di dalam demokrasi. Prinsip yang pertama, pentingnya kesadaran kemajemukan. Jadi adanya demokrasi itu karena adanya masyarakat yang majemuk, masyarakat yang berbeda-beda, baik itu agama, baik itu suku, baik itu budaya, umur, pendidikan, dan lain sebagainya. Bahwa pentingnya di demokrasi itu ada karena masyarakatnya majemuk. Yang kedua, keinsafan akan makna dan semangat musyawarah. Jadi demokrasi itu salah satu titik tekannya adalah asyura, musyawarah. Karena masyarakat yang majemuk, karena masyarakat yang berbeda-beda aspirasi, maka perlu ada musyawarah. Ada musyawarah mufakat. Itu prinsip di dalam demokrasi. Yang ketiga, cara haruslah sejalan dengan tujuan. Jadi demokrasi itu tidak boleh dengan berbagai cara asalkan tujuan tercapai, nggak boleh. Gitu. Tujuan bisa tercapai tapi caranya salah, nggak boleh. Misalnya ada seseorang yang ingin menjadi presiden, lalu dia otoriter dengan cara membunuh kekuatan-kekuatan politik atau membunuh pemimpin-pemimpin politik. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu namanya caranya yang salah. Jadi cara itu harus sejalan dengan tujuan. Nasbul imam, mengangkat seorang pemimpin itu penting, tapi kaifiyah, cara yang baik di dalam mengangkat seorang pemimpin itu harus diatur. Nah, disinilah yang dikatakan dengan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi kebijakan seorang pemimpin itu harus berlandaskan atau berorientasi kepada kemaslahatan umat, bukan kepada kemafsadatan umat. Nah, lalu yang penting lagi, ya, di dalam demokrasi, di dalam asyura itu ada the rule of power, itu menjadi the rule of law. Ya. Kekuasaan negara itu menjadi kekuasaan hukum. Dari hasil asyura, permusyawaratan,
Lalu terbentuklah namanya aturan, terbentuklah undang-undang, terbentuklah namanya peraturan pemerintah dari hasil musyawarah mufakat di antara berbagai macam masyarakat yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, suasana masyarakat demokratis mempersyaratkan nilai kejujuran dalam proses permusyawaratan. Jadi harus jujur. Misalnya pemilihan tidak boleh mencuri. Lalu ada kotak, diambil kertasnya, dicoblos sendiri, nggak boleh. Jadi harus dengan jujur. Kejujuran itu penting. Yang kelima, terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, pangan, sandang, dan papan. Artinya tujuan dari demokrasi itu supaya masyarakat sejahtera. Jadi tasarruful iman 'ala ra'iyah manutun bil maslahah, itu maslahah ini adalah kemaslahatan masyarakat itu. Yang keenam, adanya kerjasama dan saling percaya antar warga negara untuk saling mendukung secara fungsional. Tentunya di dalam negara demokrasi, orang memiliki peran masing-masing. Ada yang jadi bupati, ada yang menjadi kepala dinas, ada yang menjadi camat, ada yang menjadi kepala desa. Nah, jangan lupa bahwa di dalam demokrasi itu ada namanya kekuatan civil society, kekuatan rakyat. Nah, civil society itu walaupun dia tidak ada di dalam struktur pemerintah, itu juga punya peran. Civil society apa tugasnya? Mengontrol, memberikan masukan, memberikan nasihat kepada para pejabat-pejabat itu. Nah, artinya disinilah harus ada peran-peran dari komponen masyarakat untuk tercapainya kemaslahatan negara. Yang terakhir, yang ketujuh, adanya pendidikan demokrasi yang sehat. Nah, itu penting ya, adanya pendidikan demokrasi yang sehat. Nah, kalau 7 prinsip ini dilaksanakan, maka kemaslahatan, ya, maslahatud daulah wa maslahatur ra'iyah, negaranya itu baik, rakyatnya juga baik. Gitu. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat.